Sayang, apakah kamu punya uang tunai atau mau bayar dengan kartu? Suara Ayu memotong udara seperti pisau tajam. 12 pasang mata langsung tertuju padaku. 12 orang yang baru saja melahap lobster, salmon impor, anggur yang harganya lebih mahal daripada uang sewaku sebulan. 12 mulut yang kini menunggu jawabanku dengan senyuman yang tidak mencapai mata mereka. Aku tersenyum. Aku membuka dompetku perlahan. Dan kemudian, aku mengatakan sesuatu yang tidak ada seorang pun duga. Tapi izinkan aku menceritakan bagaimana aku sampai pada momen itu, duduk di sebuah restoran di mana hanya satu meja saja sudah menghabiskan lebih dari 130 juta rupiah. Semuanya dimulai 3 hari sebelumnya. Budi anakku muncul di pintu kamar kecil tempat aku tinggal. Ya, kamar kecil, karena aku tidak lagi tinggal di rumahku. Secara teknis, itu masih rumahku, tapi itu cerita lain yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Budi mengetuk 2 kali. Mama, ada di dalam? Suaranya terdengar ceria, hampir dipaksakan. Aku membuka pintu dan di sana dia berdiri, dengan senyuman yang aku kenal sejak ia masih bayi. Tapi kini senyuman itu disertai sesuatu yang lain, sesuatu yang telah aku pelajari untuk kenali selama beberapa bulan terakhir. Kebutuhan. Mama, aku punya kabar gembira. Dia masuk tanpa menunggu izin. Dia melihat sekeliling kamar berukuran 3 kali 3 meter, tempat aku kini menghabiskan hari-hariku. Sebuah tempat tidur tunggal, sebuah kursi, sebuah gantungan baju dengan 4 potong gaun, sebuah jendela yang menghadap ke gang sempit. Kami akan mengadakan makan malam keluarga, suasana intim, spesial, untuk merayakan ulang tahun Ibunda Ayu. Dewi, ibunda menantuku, seorang wanita yang baru aku temui tepat 3 kali dalam 2 tahun. Hanya makan malam biasa, mah, tidak ada yang mewah. Tapi ini akan sangat berarti bagi Ayu jika mama ada di sana. Ada sesuatu di dadaku yang tercekat, makan malam keluarga. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata-kata itu ditujukan kepadaku dengan kasih sayang yang tulus. Kapan, tanyaku, meskipun aku sudah tahu, aku akan menjawab ya. Aku selalu mengatakan ya setiap kali Budi meminta sesuatu. Begitulah hidupku selama ini. Sabtu ini, pukul 8 malam, di Maison Rouge, restoran Prancis di pusat kota. Maison Rouge. Aku pernah melewatinya sekali, tirai beludru merah, lampu gantung berkilauan di balik kaca. Orang-orang masuk dengan mantel yang harganya lebih mahal daripada sebuah mobil. Apa kamu yakin, Nak? Tempat itu pasti sangat mahal. Budi tertawa. Tawa yang dulu tulus ketika ia masih kecil. Ma, jangan khawatir soal itu. Ini acara spesial. Lagi pula, kita ini keluarga. Keluarga. Kata itu bergema di telingaku lama setelah Budi pergi. Aku duduk di tempat tidur dan melihat keluar jendela. Gang itu gelap, meskipun baru pukul 6 sore. Dari sana, aku bisa mendengar suara-suara dari rumah utama. Rumahku. Rumah yang aku beli dengan 40 tahun bekerja sebagai penjahit. Rumah tempat aku membesarkan Budi sendirian setelah bapaknya meninggalkan kami. Rumah yang memiliki 3 kamar tidur luas. Taman dengan pohon jeruk nipis. Dapur dengan ubin yang aku pilih satu persatu. Rumah yang bukan lagi milikku. 8 bulan telah berlalu sejak sore itu. Ayu dan Budi datang membawa beberapa dokumen. Mama, kami perlu membicarakan sesuatu yang penting. Mereka duduk di depanku di meja makan. Meja makanku. Ayu mengeluarkan beberapa dokumen dari tas tangannya yang mewah. Lihat, Bu. Budi dan aku sudah mencari informasi. Dengan undang-undang pajak yang baru, jika terjadi sesuatu pada ibu, Budi bisa kehilangan rumah ini. Pemerintah akan mengambil hampir semuanya. Budi mengangguk, memegang tanganku.
Mama, solusinya sederhana. Jika Mama balik nama rumah ini atas namaku sekarang, kita akan menghindari semua masalah itu. Ini hanya selembar kertas. Mama tetap tinggal di sini seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Kita hanya melindungi aset Mama. Aku berusia 65 tahun, tapi aku tidak bodoh. Dan jika aku balik nama atas namamu, benar-benar tidak ada yang berubah? Ayu tersenyum. Senyuman yang memperlihatkan semua giginya yang putih sempurna. Tentu saja tidak, Bu. Ini rumah Ibu. Akan selalu begitu. Ini hanya prosedur hukum, sebuah perlindungan. Aku menatap Budi, anakku satu-satunya. Anak yang aku besarkan sendirian. Pria yang kini menatapku dengan mata memohon. Baiklah, jika menurutmu ini yang terbaik. Aku menandatangani karena aku percaya. Aku menandatangani karena dia adalah anakku. Aku menandatangani karena aku pikir darah daging berarti sesuatu. 2 minggu setelah aku menandatangani, Ayu mengetuk pintu kamarku. Bu, aku perlu bicara. Dia masuk dan duduk di tempat tidurku tanpa meminta izin. Lihat, aku punya kabar gembira. Budi dan aku akan merenovasi rumah. Kami akan membuatnya menjadi indah. Tapi selama pengerjaan, akan ada banyak kebisingan, banyak debu. Kami tidak mau Ibu terganggu. Aku mengangguk, bingung. Jadi kami pikir Ibu bisa tinggal di kamar pembantu selama beberapa bulan. Hanya sampai kami selesai. Ada semua yang Ibu butuhkan. Tempat tidur, kamar mandi kecil. Ibu akan sangat nyaman. Kamar pembantu, ruangan berukuran 3x3 meter yang selama ini aku gunakan untuk menyimpan kotak dan perkakas. Untuk berapa lama? Tanyaku. Ayu mengangkat bahu. 2, paling lama 3 bulan. Ibu tahu sendiri bagaimana hal-hal seperti ini. Tapi ini akan sepadan. Rumah ini akan menjadi cantik. 2 bulan itu berubah menjadi 8. Renovasi tidak pernah berakhir. Selalu ada sesuatu lagi yang harus dilakukan. Selalu ada alasan mengapa aku tidak bisa kembali ke kamarku. Dan perlahan, tanpa aku sadari kapan tepatnya, aku berhenti menjadi pemilik rumah dan berubah menjadi penghuni kamar kecil di belakang. Namun, hari Sabtu tiba dan aku mengenakan pakaian terbaikku. Gaun berwarna merah anggur yang aku jahit sendiri bertahun-tahun yang lalu. Sepatu hitam yang aku poles hingga berkilau. Aku menata rambut abu-abuku menjadi sanggul sederhana. Aku melihat diriku di cermin kecil yang retak yang tergantung di atas wastafel. Seorang wanita berusia 65 tahun membalas tatapanku. Kerutan di sekitar mata. Tangan yang kasar karena puluhan tahun menjahit. Tetapi masih ada martabat di wajah itu. Masih ada kekuatan. Budi menjemputku pukul 7:30. Kami berkendara dalam diam. Aku melihat keluar jendela, ke jalanan yang diterangi lampu. Ma, aku hanya ingin Mama tahu, malam ini penting untuk Ayu. Keluarganya akan ada di sana. Tolong, jadilah diri Mama sendiri. Jadilah diriku sendiri, seolah-olah aku adalah semacam masalah yang perlu dikontrol. Kami tiba di Maison Rouge dan perutku menciut. Tempat itu bahkan lebih mewah dari yang aku ingat. Seorang penjaga pintu berseragam merah marun membukakan pintu mobil. Di dalam, semuanya adalah cahaya keemasan dan taplak meja putih bersih. Budi menuntunku menuju meja panjang di bagian belakang aula utama. Meja tempat 11 orang sudah duduk. Ayu bangkit saat melihat kami. Dia mengenakan gaun berwarna gading yang mungkin harganya lebih mahal daripada 3 bulan sewa rumahku dulu. Bu, bagus Ibu sudah sampai. Dia memelukku, tapi itu adalah salah satu pelukan yang kosong, tanpa kehangatan, tanpa makna sejati. Mari, duduk di sini.
Ayu menunjuk kursi di sudut meja. Kursi yang paling jauh dari kepala meja. Kursi tempat orang menempatkan tamu yang tidak terlalu penting. Aku duduk perlahan. Aku melihat sekeliling meja dan menghitung dalam hati. 12 orang secara keseluruhan. Dewi berada di kepala meja, mengenakan gaun berwarna sampanye dan kalung mutiara yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Di sampingnya, 2 saudara perempuan Ayu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kemudian 3 sepupu, seorang paman. 2 keponakan muda yang terus-menerus melihat ponsel mereka, Budi dan Ayu, dan aku satu-satunya yang tidak benar-benar termasuk dalam pertemuan ini. Baiklah, karena kita semua sudah di sini, mari kita pesan. Ayu menjentikan jarinya dan seorang pelayan berjaket hitam bersih muncul. Tolong bawakan daftar anggur dulu dan menu lengkapnya. Pelayan itu mengangguk dan menghilang seperti hantu. Aku melihat segala sesuatu dengan mata terbelalak. Gelas kristal, peralatan makan perak, serbet kain yang dilipat menjadi bentuk angsa. Semuanya berkilauan, semuanya berharga. Semuanya terlalu berlebihan untuk sekadar makan malam keluarga. Anggur tiba lebih dulu. Botol-botol dengan label Prancis yang tidak bisa aku baca. Pelayan menunjukkannya seolah-olah itu adalah harta karun. Ini adalah Chateau Margaux tahun 2010. Dan ini Romane Conti. Ayu bahkan tidak melihat harganya. Bawakan 3 botol yang pertama dan 2 botol yang kedua. Aku menelan ludah. Aku pernah melihat anggur seperti itu di majalah. Aku tahu 1 botol saja bisa berharga ratusan dolar. Mungkin jutaan rupiah. Kemudian menu tiba. Halaman-halaman tebal dari kertas berwarna krem dengan tulisan emas. Aku membukanya dan tanganku sedikit gemetar. Foie gras, lobster, filet ikan mahal. Setiap hidangan memiliki harga yang membuat pensiun bulanan aku terlihat seperti lelucon. Siti, kamu tahu mau pesan apa? Suara Dewi menarikku dari lamunan. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara langsung denganku sepanjang malam. Aku masih melihat-lihat. Dewi tersenyum. Senyuman yang ramah, berbeda dengan putrinya. Coba lobster, mereka bilang di sini disajikan dengan sangat lezat. Satu persatu, semua orang memesan. Ayu memesan filet yang paling mahal. Saudara perempuannya memesan domba dengan black truffle. Para sepupu memesan hidangan laut. Para keponakan ingin pasta dengan kaviar. Budi memesan potongan daging yang harganya lebih dari 3 juta rupiah. Ketika tiba giliranku, suaraku terdengar kecil. Hanya salad Caesar, tolong. Ayu tertawa. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Aduh Bu, jangan sungkan. Kita sedang merayakan. Pesanlah yang enak. Semua orang menatapku, menunggu. Baiklah, salmon saja kalau begitu. Pelayan mencatat dan menghilang lagi. Makanan mulai berdatangan. Piring demi piring. Hidangan pembuka demi hidangan pembuka. Aku melihat dengan takjub bagaimana meja itu dipenuhi makanan yang terlihat seperti seni. Menara hidangan laut. Daging yang masih merah di tengahnya, saus yang membentuk desain sempurna di piring, dan anggur terus mengalir. Botol-botol kosong dan botol baru muncul. Ayu tertawa keras, saudara perempuannya berbicara tentang liburan terakhir mereka di Eropa. Para sepupu berdebat tentang mobil mewah. Aku makan salmonku dalam diam, berusaha membuat diriku tidak terlihat. Mama, baik-baik saja. Mama diam saja. Budi mencondongkan tubuh ke arahku. Napasnya berbau anggur mahal. Aku baik-baik saja, Nak. Hanya lelah. Dia mengangguk dan kembali ke percakapannya dengan Paman Ayu tentang investasi dan saham. Aku terus makan perlahan. Setiap suapan terasa seperti rasa bersalah.
Setiap tegukan air mengingatkanku bahwa aku seharusnya tidak berada di sini. Bahwa ini bukan duniaku. Bahwa aku adalah wanita yang tinggal di kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter dan menerima 3 juta rupiah sebulan untuk bertahan hidup. Karena itulah yang mereka berikan padaku. 3 juta rupiah. Setelah aku menandatangani rumah itu, setelah mereka memindahkanku ke kamar kecil, Ayu muncul suatu pagi dengan sebuah amplop. Bu, Budi dan aku sudah bicara. Kami tahu ibu sudah tidak bekerja dan uang pensiun ibu kecil. Jadi kami memutuskan untuk memberi ibu bantuan bulanan untuk biaya ibu. Aku membuka amplop itu. 10 lembar uang $20. Ini untuk ibu membeli apapun yang dibutuhkan. Makanan, produk pribadi, ibu tahu. Aku melihat uang itu, $200 sebulan, untuk makan, untuk hidup. Untuk ada di kamar kecil di belakang rumahku sendiri. Dan ini cukup? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Ayu mengangkat bahu. Ya, ibu tidak perlu membayar sewa atau tagihan. Rumah ini butuh biaya perawatan yang besar. Air, listrik, gas, semuanya keluar dari kantong kami. Jadi $200 sudah adil. Adil. Kata itu menghantuiku sejak saat itu. Apakah adil hidup dengan $200 sebulan di rumah yang aku bayar? Apakah adil makan nasi dan tahu tempe sementara mereka makan lobster? Apakah adil melihat mereka merenovasi dapurku, ruang tamuku, tamanku, sementara aku melihat dari jendela penjaraku yang berukuran 3 kali 3 meter? Hidangan penutup tiba. Menara cokelat. Krim dengan buah-buahan eksotis. Es krim buatan tangan dengan serpihan emas yang bisa dimakan. Ya, emas. Aku memesan kopi sederhana, hitam, tanpa gula. Karena begitulah aku belajar meminumnya selama bulan-bulan ini. Tanpa kemewahan, tanpa tambahan. Hanya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dewi menatapku dari tempatnya di kepala meja. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak bisa aku pahami saat itu. Rasa ingin tahu, mungkin, atau kekhawatiran. Tapi kemudian Ayu memesan lebih banyak anggur dan momen itu berlalu. Makan malam berakhir. Piring-piring diangkat. Percakapan menjadi lebih keras karena alkohol. Aku hanya ingin pulang. Yah, ke kamar kecil karena hanya itu yang bisa aku sebut rumah sekarang. Budi tertawa bersama para sepupu. Ayu memeluk saudara-saudaranya. Semua orang bahagia. Semua orang kecuali aku. Kemudian pelayan muncul dengan nampan perak, dan di atas nampan itu sebuah map kulit hitam. Tagihan, pelayan meletakkannya di depan Dewi lebih dulu. Dia membukanya, melihat angkanya, dan alisnya sedikit terangkat. Kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak aku duga. Dia menutup map itu dan menggesernya di atas meja. Tepat ke arahku, semua orang berhenti bicara. Semua orang menoleh untuk melihat. Map kulit hitam itu tergeletak di depanku seperti ular melingkar. Aku tidak ingin membukanya. Aku tidak ingin melihat angkanya. Tapi Ayu berbicara. Dan suaranya memotong keheningan seperti pisau yang tajam. Sayang, apakah kamu punya uang tunai atau mau bayar dengan kartu? Dia mengatakan sayang. Tapi kata itu terdengar kosong. Dingin. Terencana. Aku mengangkat pandanganku dan menatapnya. Senyumannya sempurna. Terlalu sempurna. Seolah-olah dia telah melatih momen ini di depan cermin. Maaf, suaraku keluar lebih lemah dari yang aku inginkan. Ayu tertawa pelan. Tagihannya, Bu, bagaimana Ibu akan bayar? Tunai atau kartu? Jantungku berdebar sangat kencang hingga aku pikir semua orang bisa mendengarnya. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Dan di sana ada angkanya.
$8.342 dengan 68 sen. 8.000. Hampir 2 tahun, uang 3 juta rupiah bulanan aku. Hampir semua yang tersisa di rekening tabunganku setelah aku menjual mobil bulan lalu, karena aku sudah tidak mampu merawatnya. $8.000 untuk makan malam yang tidak aku minta, untuk perayaan yang bukan milikku, untuk makanan dan anggur yang dinikmati orang lain, sementara aku makan salmon dan minum air. Baiklah Bu, kami menunggu. Suara Ayu lagi, kini dengan nada tidak sabar. Aku melihat sekeliling meja, semua orang mengamatiku. Saudara perempuan Ayu dengan senyum mengejek. Para sepupu dengan rasa ingin tahu. Para keponakan telah meletakkan ponsel mereka untuk menyaksikan pertunjukan. Budi menatap piringnya, dia tidak menatapku. Anakku tidak bisa menatap mataku. Dan kemudian aku tahu ini sudah direncanakan, bahwa aku diundang bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai orang bodoh yang akan membayar tagihan. Aku tersenyum. Aku tidak tahu dari mana senyuman itu berasal. Mungkin dari 40 tahun menahan penghinaan dalam diam. Mungkin dari 8 bulan tinggal di kamar kecil tanpa mengeluh. Mungkin dari 65 tahun menjadi terlalu baik, terlalu pengertian, terlalu tulus. Aku membuka dompetku. Perlahan, semua orang mencondongkan tubuh ke depan, berharap melihat tumpukan uang tunai atau kartu kredit. Tapi aku mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak ada yang duga. Aku mengeluarkan kartu identitas lamaku, yang masih mencantumkan alamat rumahku, yang kini secara hukum milik Budi. Aku meletakkannya di atas map kulit hitam, di samping angka yang bertuliskan $8.342. Aku tidak punya uang. Aku mengucapkan kata-kata itu perlahan, jelas, agar setiap orang di meja itu mendengarnya dengan baik. Aku tidak punya uang tunai. Aku tidak punya kartu kredit dengan batas setinggi itu. Sebenarnya, aku hanya punya $120 di rekening bankku. Dan kamu tahu kenapa aku hanya punya $120? Keheningan melingkupi meja seperti selimut berat. Ayu berhenti tersenyum. Budi masih menatap piringnya, seolah itu adalah hal yang paling menarik di dunia. Dewi mengamatiku dengan mata menyipit. Aku melanjutkan. Aku punya $120 karena 8 bulan yang lalu aku memberikan rumahku kepada anakku. Sebuah rumah yang aku beli dengan 40 tahun bekerja. Sebuah rumah 3 kamar tidur dengan taman. Sebuah rumah yang bernilai lebih dari 4,5 miliar rupiah. Aku memberikannya karena mereka bilang itu untuk perlindungan, untuk pajak. Demi kebaikan diriku sendiri. Aku menaikkan suaraku sedikit. Aku tidak berteriak. Tetapi setiap kata keluar dengan beban bulan-bulan, keheningan yang terpendam. Dan setelah aku memberikan rumahku, setelah aku menandatangani surat-surat yang mereka sodorkan di depanku, mereka memindahkanku ke kamar pembantu. 3 meter kali 3 meter. 1 tempat tidur, 1 kursi, 1 jendela yang menghadap ke gang. Mereka bilang itu sementara. Hanya selama mereka merenovasi. Itu terjadi 8 bulan yang lalu. Dan kamu tahu berapa yang mereka berikan kepadaku sebulan untuk hidup? Aku berhenti sejenak. Tidak ada yang bernapas. $200. Saudara-saudara perempuan Ayu saling pandang. Para sepupu berhenti tersenyum. Para keponakan menyimpan ponsel mereka. Dewi menegakkan tubuhnya di kursi. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi sesuatu yang lebih gelap. Pemahaman mungkin, atau kemarahan yang tertahan. $200 sebulan, ulangku, untuk makanan, untuk produk kebersihan,
untuk bertahan hidup, sementara kalian... Aku menunjuk ke piring-piring kosong, botol-botol anggur kosong, hidangan penutup yang setengah dimakan. Sementara kalian menghabiskan $8.000 untuk 1 kali makan malam. Ayu menemukan suaranya lebih dulu. Bu, ibu berlebihan. Kami memberi ibu tempat tinggal. Ibu tidak bayar sewa. Ibu tidak bayar tagihan. Suaranya terdengar gugup sekarang. Defensif. Tempat tinggal. Aku tertawa, tapi itu bukan tawa gembira. Itu adalah tawa pahit yang membakar tenggorokanku. Apakah kamu menyebut kamar kecil itu sebagai tempat tinggal? Ruangan tempat aku menyimpan sapu dan kotak? Tempat di mana matahari tidak masuk? Tempat di mana kamar mandinya sangat kecil hingga aku hampir tidak bisa berbalik? Mama, tolong. Budi akhirnya berbicara. Akhirnya dia menatapku. Matanya merah. Aku tidak tahu apakah karena anggur atau karena malu. Jangan lakukan ini di sini. Kita bisa bicara di rumah. Di rumah. Betapa ironisnya. Di rumah Budi, di rumahku yang bukan lagi milikku, di kamar kecil tempat mereka mengurungku, seolah aku adalah perabotan tua yang mengganggu. Suaraku sedikit serak, tapi aku tidak menangis. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Dewi berdiri, kursinya bergesekan dengan lantai kayu, dengan suara keras yang membuat semua orang terlonjak. Ayu, suaranya rendah, berbahaya. Apakah ini benar? Ayu membuka mulutnya, menutupnya, membukanya lagi. Mama, dia berlebihan, kami merawatnya, kami memberinya uang, kami memberinya makan. Dewi melangkah maju ke arah putrinya. Aku bertanya apakah ini benar. Apakah kamu membuatnya tinggal di kamar pembantu? Apakah kamu hanya memberinya $200 sebulan? Setelah dia memberikan rumahnya kepada kalian. Itu rumah tua, Ma, perlu banyak perbaikan, dan dia sudah tua. Dia tidak bisa merawat rumah sebesar itu. Ayu mencoba membenarkan diri, tetapi kata-katanya terdengar hampa. Kosong. Tua. Dewi tertawa. Tapi itu adalah tawa tanpa humor. Siti berusia 65 tahun, aku 68. Aku juga terlalu tua untuk tinggal di rumahku sendiri. Keheningan lagi, tapi yang ini berbeda. Ini adalah keheningan sebelum badai. Ayu, aku bertanya padamu, apakah kamu mengambil rumahnya? Apakah kamu membuatnya hidup seperti pembantu di propertinya sendiri? Ayu menatap Budi mencari dukungan. Tetapi Budi masih menatap piringnya. Pengecut? Anakku adalah seorang pengecut. Kami tidak mengambilnya, dia memberikannya kepada kami. Dia menandatangani surat-surat itu secara sukarela. Sukarela, suaraku terdengar lebih keras dari yang aku duga. Apakah kamu menyebut berbohong padaku sebagai sukarela? Mengatakan kepadaku bahwa itu untuk perlindungan? Menjanjikan kepadaku bahwa tidak ada yang akan berubah? Aku juga berdiri. Kakiku gemetar, tetapi aku menahannya. Aku menandatangani karena aku percaya. Karena dia adalah anakku. Karena aku pikir keluarga berarti sesuatu. Aku menatap langsung ke Budi. Aku salah. Salah satu sepupu terbatuk dengan canggung. Salah satu saudara perempuan Ayu bergumam tentang pergi ke kamar mandi. Tetapi Dewi mengangkat tangan dan semua orang diam. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang pergi dari sini sampai ini diselesaikan. Dia berbalik ke arahku, matanya. Begitu mirip dengan Ayu, tetapi dengan sesuatu yang lain. Belas kasih, kemanusiaan. Siti, apakah kamu punya tempat untuk pergi malam ini? Ada kerabat? Ada teman? Pertanyaan itu mengejutkanku. Aku memikirkan hidupku, 40 tahun pekerjaanku,
teman-teman yang hilang kontak karena aku terlalu sibuk bertahan hidup. Keluarga yang tidak pernah aku miliki selain Budi. Tidak, aku mengakui. Dan kata itu lebih menyakitkan daripada kata-kata lain yang aku ucapkan malam ini. Aku tidak punya siapa-siapa. Dewi mengangguk, seolah dia telah menunggu jawaban itu. Kalau begitu, malam ini kamu ikut aku ke rumahku, dan besok kita akan menyelesaikan kekacauan ini. Ayu menjadi pucat. Mama, ibu tidak mungkin serius. Dewi menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah aku inginkan ditujukan kepadaku. Kekecewaan murni. Serius? Tentu saja aku serius. Kamu baru saja mengundang wanita ini ke makan malam seharga 130 juta rupiah, berharap dia yang akan membayar. Seorang wanita yang rumahnya kamu curi. Seorang wanita yang hidup dengan 3 juta rupiah sebulan. Kamu pikir aku akan baik-baik saja dengan itu? Kami tidak mencuri apapun. Rumah itu secara hukum atas nama Budi. Ayu mencoba membela hal yang tidak bisa dipertahankan. Legalitas dan moralitas adalah dua hal yang berbeda, Nak. Dan kamu tahu perbedaannya. Dewi melepaskan kalung mutiaranya. Kalung yang telah berkilauan sepanjang malam itu. Dia meletakkannya di atas meja. Ini bernilai 180 juta rupiah. Bayar dengan ini. Dan kemudian kita akan melakukan percakapan yang sangat panjang tentang nilai dan kesopanan. Pelayan yang telah mengamati semuanya dari jarak yang aman, mendekat dengan gugup. Dia mengambil kalung itu, menatap Dewi. Nyonya, ini lebih dari cukup untuk menutupi tagihan. Apakah ibu ingin kembaliannya berupa uang tunai atau... Dewi memotongnya. Kembaliannya untukmu, karena harus menyaksikan sirkus ini. Pelayan itu mengangguk dan menghilang dengan cepat bersama kalung dan tagihan itu. Aku duduk kembali. Kakiku tidak lagi mampu menopangku. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dewi, seorang wanita yang hampir tidak aku kenal, membelaku. Membayar tagihan yang bukan miliknya, menawarkan tempat tinggal, dan anakku sendiri masih duduk diam, tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Budi, aku menyebut namanya perlahan. Lihat aku. Dia mengangkat pandangannya perlahan. Ada air mata di matanya. Tapi aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa lelah. Besok aku akan mengambil barang-barangku. Beberapa barang yang mereka izinkan aku miliki di kamar kecil itu. Dan setelah itu, aku tidak ingin melihat rumah itu lagi. Suaraku tegas sekarang. Jelas. Tidak sampai rumah itu kembali menjadi milikku. Atau tidak sama sekali. Apapun yang harus terjadi. Budi membuka mulutnya. Mama, aku menghentikannya dengan gerakan tangan. Tidak, aku tidak ingin mendengar alasan lagi. Aku tidak ingin mendengar janji lagi. Aku hanya ingin mendapatkan kembali martabatku. Dan jika itu berarti kehilanganmu, maka biarlah. Kata-kata itu melayang di udara seperti asap. Berat. Akhir. Ayu mencoba meraih tangan Budi, tetapi dia menepisnya. Sesuatu telah berubah di wajahnya. Sesuatu telah hancur. Dewi meletakkan tangannya di bahuku. Ayo pergi, Siti, sudah cukup untuk malam ini. Aku berdiri. Aku mengambil tas kecilku. Aku melihat terakhir kalinya ke seluruh meja itu. Kepada 12 orang yang telah menyaksikan penghinaan dan pembebasanku di malam yang sama. Aku berjalan menuju pintu keluar restoran dengan Dewi di sisiku. Setiap langkah terasa sakit. Bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena beban dari apa yang baru saja terjadi. Aku meninggalkan meja itu, aku meninggalkan Budi, aku meninggalkan 8 bulan penghinaan dalam diam. Penjaga pintu membukakan pintu untuk kami dan udara malam yang dingin menerpa wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama
Aku merasa bisa bernapas dengan benar. Mobil Dewi adalah sedan hitam yang elegan, tapi tidak mencolok. Dia membukakan pintu penumpang untukku. Gerakan sederhana yang membuatku merasa lebih manusiawi daripada yang aku rasakan selama berbulan-bulan. Aku duduk. Kursinya lembut, nyaman, berbau parfum mahal dan kulit baru. Dewi duduk di belakang kemudi dan menyalakan mesin. Selama beberapa menit pertama, tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin dan lalu lintas malam yang memenuhi ruang di antara kami. Aku minta maaf. Dewi akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar lelah, kalah. Aku tidak tahu apa yang dilakukan putriku kepadamu. Jika aku tahu lebih awal. Dia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Aku seharusnya tahu. Aku seharusnya lebih memperhatikan. Aku melihat keluar jendela. Lampu kota melintas seperti bintang-bintang buram. Bukan salahmu, kamu tidak mungkin tahu. Aku juga tidak memberitahu siapapun. Aku malu mengakui bahwa anakku sendiri telah melakukan ini kepadaku. Malu seharusnya menjadi milik mereka, bukan milikmu. Dewi berbelok di tikungan. Kami memasuki lingkungan yang aku kenal sekilas. Rumah-rumah besar, taman-taman terawat, jenis tempat yang tidak pernah aku duga akan aku injak. Ayu tidak seperti ini sebelumnya. Atau mungkin memang begitu, dan aku tidak mau melihatnya. Dia selalu ambisius, selalu ingin lebih, tapi aku tidak pernah berpikir dia mampu melakukan sesuatu yang begitu kejam. Suaranya sedikit serak di akhir. Kami tiba di rumah 2 lantai dengan fasad berwarna krem dan jendela besar. Dewi memarkir mobil di pintu masuk. Ini terlalu besar untuk 1 orang saja, katanya, seolah dia harus membenarkan ukuran rumahnya. Tapi aku suka ruang. Aku suka bisa berjalan tanpa menabrak dinding. Dia menatapku dengan penuh arti. Aku mengerti pesannya. Dia tahu bagaimana rasanya tinggal di ruang yang sangat kecil. Atau setidaknya dia bisa membayangkannya. Kami masuk. Rumah itu berbau lavender dan bersih. Lantainya kayu cerah. Dindingnya dicat dengan warna-warna lembut. Ada lukisan yang digantung dengan hati-hati. Tanaman dalam pot. Tangga yang naik ke lantai 2. Kamar tamu ada di atas. Ada kamar mandi sendiri. Spray bersih, handuk. Apapun yang kamu butuhkan. Dewi menuntunku menaiki tangga. Setiap langkah terasa lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan karena usaha fisik, tetapi karena ketidaknyataan dari segalanya. Kamar itu 3 kali lebih besar daripada kamar kecil tempat aku tinggal selama 8 bulan ini. Tempat tidur queen dengan selimut berwarna gading, meja rias dengan cermin, sebuah kursi di samping jendela, tirai yang terlihat seperti sutra, kamar mandi dengan bak mandi. Dengan bak mandi. Aku belum pernah mandi di bak mandi sejak aku dipindahkan ke kamar kecil itu. Hanya ada pancuran kecil di mana aku hampir tidak bisa berbalik. Istirahatlah. Dewi meletakkan tangannya di bahuku lagi. Besok kita bicara. Besok kita lihat apa yang harus dilakukan. Untuk sekarang istirahat saja. Dia pergi dan menutup pintu perlahan. Aku berdiri di tengah kamar. Melihat segala sesuatu. Menyentuh tempat tidur untuk memastikan itu nyata. Aku duduk di tepi tempat tidur, kasurnya lembut, tanganku gemetar, dan kemudian, hanya kemudian, aku membiarkan air mata keluar. Aku menangis. Aku menangisi 8 bulan yang hilang. Aku menangisi rumah yang tadinya milikku. Aku menangisi anak yang aku besarkan dan yang telah mengkhianatiku. Aku menangis sampai tidak ada lagi yang tersisa di dalam. Aku terbangun dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela. Untuk sesaat, aku tidak tahu di mana aku berada. Lalu aku ingat, restoran, tagihan, Dewi, kamar tamu. Aku bangkit dan melihat diriku di cermin meja rias,
Seorang wanita berusia 65 tahun dengan mata bengkak dan rambut berantakan membalas tatapanku. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu di mata. Sebuah percikan yang telah padam selama berbulan-bulan. Tekad. Aku menuruni tangga, mengikuti bau kopi. Dewi ada di dapur, duduk di samping meja kayu dengan secangkir kopi di tangannya. Selamat pagi. Tidur nyenyak. Aku mengangguk, meskipun itu bohong. Aku tidur sebentar. Tapi aku tidur tanpa kebisingan rumah di belakang. Tanpa mendengar Ayu dan Budi berjalan di ruang yang dulunya ruang tamuku. Tanpa merasa seperti penyusup dalam hidupku sendiri. Ada kopi. Roti panggang, buah, ambil apa saja yang kamu mau. Aku menuang kopi ke dalam cangkir keramik putih, hitam, tanpa gula. Dewi mengamatiku. Siti, aku perlu menanyakan sesuatu yang penting, dan aku perlu kamu benar-benar jujur padaku. Dia menyesap kopinya. Saat kamu menandatangani surat-surat rumah, apakah kamu membaca semuanya? Apakah kamu mengerti apa yang kamu tanda tangani? Aku memikirkan hari itu, surat-surat yang Ayu letakkan di depanku. Kata-kata yang tidak aku mengerti sepenuhnya. Ketergesa-gesaan mereka membuatku menandatangani. Aku tidak membaca semuanya, aku mengakui. Ayu menjelaskan bahwa itu untuk perlindungan, untuk menghindari pajak. Dia bilang tidak ada yang akan berubah. Bahwa aku akan tetap menjadi pemilik secara spiritual, bahwa itu hanya selembar kertas. Dewi mengangguk perlahan. Apakah ada saksi saat kamu menandatangani? Aku mencoba mengingat. Ada notaris, atau seseorang yang mengaku sebagai notaris. Seorang pria muda berjas abu-abu. Dia datang ke rumah. Dia berada di sana kurang dari setengah jam. Dia membuatku menandatangani 3 atau 4 dokumen berbeda. Ingat namanya? Aku menggelengkan kepala. Tidak. Ayu meneleponnya. Dia bilang itu permintaan tolong. Bahwa dia datang karena Ayu mengenalnya. Dewi meletakkan cangkirnya di atas meja dengan kekuatan yang lebih dari yang diperlukan. Permintaan tolong, tentu. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di dapur. Siti, aku pikir apa yang mereka lakukan padamu bukan hanya tidak bermoral. Aku pikir itu mungkin ilegal juga. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Apa maksudmu? Dewi berhenti dan menatapku langsung. Jika mereka membuatmu menandatangani di bawah tekanan, tanpa benar-benar menjelaskan apa yang kamu tandatangani, tanpa memberimu waktu untuk mencari nasihat hukum independen, itu adalah paksaan. Dan jika notaris itu adalah seseorang yang dikenal Ayu dan yang tidak memverifikasi dengan benar bahwa kamu mengerti segalanya, maka transfer properti itu bisa dibatalkan. Harapan, sebuah kata yang berbahaya. Tapi itu ada, tumbuh di dadaku seperti tanaman setelah hujan. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dewi mengambil ponselnya. Aku punya teman, Arman. Dia seorang pengacara. Dia spesialis dalam kasus penipuan keluarga dan penyalahgunaan lansia. Lansia. Kata itu sedikit menyakitiku, tetapi secara teknis benar. Aku secara hukum adalah orang yang lebih tua. Aku akan meneleponnya sekarang. Dia akan memberitahu kita pilihan apa yang kamu miliki. Dia memencet nomor, dia berbicara dengan suara pelan. Aku mendengar kata-kata terpisah, mendesak. Kemungkinan penipuan, transfer properti paksaan. Ketika dia menutup telepon, dia memiliki ekspresi yang penuh tekad. Arman bilang dia bisa bertemu kita sore ini, pukul 3, di kantornya. Aku melihat jam di dinding dapur. Pukul 9 pagi. Kami punya 6 jam. Tapi sebelumnya, Dewi melanjutkan. Kita akan pergi ke rumahmu. Yah, ke rumah yang dulunya milikmu. Kamu akan mengambil barang-barangmu, semua barangmu. Dan kamu akan melakukannya dengan kepala tegak.
Mengerti? Aku mengangguk. Meskipun gagasan untuk kembali membuatku takut, kami tiba di rumah pukul 10. Rumahku, rumah tempat aku tinggal selama 30 tahun. Tempat aku membesarkan Budi. Tempat aku menjahit ribuan gaun di mesin jahit tuaku. Tempat aku menanam pohon jeruk nipis yang kini menaungi taman. Dewi memarkir mobil di depan pintu masuk. Mobil Budi ada di sana, mobil Ayu juga. Keduanya ada di rumah. Apakah kamu siap? Dewi bertanya padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Siap sebisa mungkin. Kami menekan bel pintu. Tidak ada yang menjawab. Aku menekan lagi. Tidak ada. Kemudian Dewi menekan, keras, mendesak, seperti seseorang yang tidak akan pergi sampai pintu dibuka. Akhirnya, pintu terbuka. Ayu berdiri di sana, mengenakan celana panjang abu-abu dan kaos. Tanpa riasan, mata bengkak. Dia baru saja menangis. Mau apa? Suaranya kasar, defensif. Siti datang untuk mengambil barang-barangnya. Dewi berbicara dengan otoritas, dan kamu akan membiarkan dia masuk. Sekarang, Ayu menatap kami berdua. Untuk sesaat aku berpikir dia akan menutup pintu, tapi kemudian dia menyingkir. Kami masuk. Ruang tamu persis seperti yang aku ingat. Yah, tidak persis. Mereka telah mengganti perabotannya. Sofa cokelat lamaku telah diganti dengan sofa modern berwarna krem. Tirai yang aku jahit sudah tidak ada. Kini ada tirai minimalis, meja kopi kayu aku telah hilang. Sebagai gantinya, ada meja kaca dan logam. Rumahku, tetapi tidak lagi terasa seperti rumahku. Di mana Budi, tanyaku. Ayu menunjuk ke atas. Masih tidur. Dia banyak minum tadi malam setelah kalian pergi. Tentu saja. Anakku sedang tidur sementara aku datang untuk mengumpulkan kepingan hidupku. Kamar kecil ada di sana. Aku berjalan menyusuri lorong. Aku melewati bekas kamarku. Pintunya tertutup. Aku terus berjalan sampai ke belakang. Sampai ke pintu kamar pembantu. Aku membukanya. Di sana, hidupku menyusut menjadi 3 meter kali 3 meter. Tempat aku tidur selama 8 bulan. Kursi tempat aku duduk untuk membaca, karena tidak ada ruang untuk hal lain. Gantungan baju dengan 4 gaunku. Sekotak sepatuku, sekotak lagi dengan foto-foto lama dan kenangan, sisir rambutku, Alkitabku yang usang, seluruh hidupku muat dalam 2 koper kecil. Betapa menyedihkannya itu. 65 tahun diringkas dalam 2 koper. Aku mulai berkemas. Dewi masuk di belakangku dan melihat sekeliling. Aku melihat wajahnya berubah. Aku melihat bagaimana matanya dipenuhi amarah yang tertahan saat dia mengamati ruang tempat aku tinggal. Astaga, bisiknya. Ini tidak manusiawi. Aku terus melipat pakaianku. Metode. Gerakan otomatis yang telah aku sempurnakan selama bulan-bulan ini. Melipat, menyimpan, meminimalkan. Membuat keberadaanku menempati ruang sesedikit mungkin. Kamu butuh bantuan? Dewi bertanya. Aku menggelengkan kepala. Aku bisa sendiri, terima kasih. Tapi dia tidak pergi. Dia tetap di sana, mengamati, sebagai saksi bisu penghinaanku. Aku menyimpan gaunku, sepatuku, kotak dengan foto-foto Budi saat dia masih bayi, saat kami bahagia, saat aku hanyalah ibunya dan dia hanyalah anakku. Sebelum Ayu, sebelum keserakahan, sebelum semuanya runtuh. Kemudian aku melihat sesuatu di bawah tempat tidur, sekotak sepatu tua. Aku mengeluarkannya. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang telah aku simpan selama bertahun-tahun. Akta kelahiranku, akta kelahiran Budi, akta pernikahanku dengan bapaknya, perceraian dan sesuatu yang lain, surat-surat pembelian rumah,
yang asli, yang membuktikan bahwa aku telah membayar setiap sennya, bahwa rumah ini milikku. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Dewi, suaraku keluar bergetar. Lihat ini. Aku menunjukkan dokumen-dokumen itu padanya. Dia mengambilnya dan mulai membacanya dengan cermat. Matanya bergerak cepat melintasi halaman. Siti, ini sangat berharga. Ini membuktikan bahwa kamu membeli rumah ini, bahwa itu milikmu bebas dari utang, bahwa tidak ada orang lain yang punya hak atas rumah ini. Dia menyimpannya dengan hati-hati di koperku. Arman perlu melihat ini. Hari ini juga. Aku selesai berkemas 2 koper, sekotak foto. Hanya itu yang aku bawa dari 8 bulan di kamar kecil itu. Aku berdiri di pintu dan melihat terakhir kalinya ke ruang itu. Tempat itu di mana aku menangis berhari-hari. Tempat di mana aku makan kacang-kacangan dingin karena aku bahkan tidak punya microwave. Tempat di mana aku merasa hidupku tidak berharga. Selamat tinggal, aku berbisik dan menutup pintu. Kami keluar dari kamar kecil. Ayu ada di ruang tamu, duduk di sofa barunya, melihat ponselnya. Dia bahkan tidak mengangkat pandangannya ketika kami lewat. Tapi aku berhenti, sesuatu di dalam diriku hancur, atau mungkin diperbaiki. Ayu, dia mengangkat pandangannya. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Kamu boleh menyimpan perabotan itu. Kamu boleh menyimpan tirai baru. Kamu boleh menyimpan semua yang kamu ubah. Tapi rumah ini, dinding-dinding ini, atap ini, semua ini aku yang bayar. Dengan keringatku, dengan tanganku, dan aku akan mengambilnya kembali. Ayu tertawa, tapi itu adalah tawa gugup. Semoga berhasil dengan itu. Rumah itu atas nama Budi, secara hukum. Kamu menandatangani surat-surat itu. Kamu tidak punya hak sama sekali atas rumah itu. Aku melangkah maju. Hanya 1 langkah. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Bukan kamu mengambil rumahku. Bukan kamu membuatku tinggal di kamar kecil. Itu karena kamu meyakinkan anakku bahwa itu benar. Itu yang tidak akan pernah aku maafkan darimu. Kata-kata itu melayang di udara. Aku keluar dari rumah dengan Dewi di belakangku. Aku mendengar langkah kaki cepat. Mama, itu Budi. Dia akhirnya turun. Dia berdiri di pintu, rambut berantakan, pakaian kusut. Mama, tunggu. Kita harus bicara. Aku berhenti, tapi aku tidak berbalik. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Budi. Semuanya sudah dikatakan. Dia menuruni tangga. Dia datang ke arahku. Mama, aku minta maaf. Aku tidak. Aku tidak berpikir akan seperti ini. Aku berbalik saat itu. Aku menatapnya, anakku, bayiku, anak yang tumbuh di pelukanku. Tidak berpikir apa? Tidak berpikir salah membiarkan aku tinggal di kamar kecil. Tidak berpikir bahwa $200 sebulan tidak cukup, atau kamu sama sekali tidak memikirkanku. Budi membuka mulutnya, menutupnya, air mata mengalir di pipinya. Ayu bilang mama baik-baik saja, bahwa mama nyaman, aku percaya padanya. Kamu percaya padanya karena itu lebih mudah. Karena jika kamu mengakui kebenarannya, kamu harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan melakukan sesuatu berarti menghadapi istrimu. Itu berarti memilih antara dia dan aku. Dan kita sudah tahu siapa yang kamu pilih. Aku meletakkan koper di bagasi mobil Dewi. Budi mengikutiku. Mama, biarkan aku memperbaikinya. Kita bisa melakukan sesuatu. Mama bisa kembali ke kamar mama. Kita bisa memberimu lebih banyak uang. Aku tidak mau sedekahmu, Budi. Aku mau rumahku. Aku mau apa yang menjadi milikku secara hak.
Dan jika kamu tidak memberikannya secara sukarela, aku akan mengambilnya kembali dengan cara lain. Aku masuk ke mobil. Dewi menyalakan mesin. Saat kami menjauh, aku melihat ke kaca spion samping. Budi berdiri di pintu masuk, sendirian, kecil, seperti anak yang hilang, tapi aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa tekad. Kami tiba di kantor Arman tepat pukul 3. Itu adalah gedung modern di pusat kota. Lantai marmer, lift cepat, sekretaris yang efisien. Semuanya sangat berbeda dari dunia tempat aku tinggal selama beberapa bulan terakhir. Arman menyambut kami di kantornya di lantai 5. Dia adalah pria berusia sekitar 50 tahun, rambut beruban, jas berwarna abu-abu arang, mata cerdas yang sepertinya melihat lebih dari apa yang dikatakan seseorang. Dewi sudah menceritakan sedikit di telepon, tapi aku perlu kamu ceritakan semuanya dari awal. Dia duduk di belakang mejanya, Dewi dan aku duduk di depannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai. Aku menceritakan tentang rumah itu, tentang bagaimana aku membelinya sendirian, tentang Ayu dan Budi dengan surat-surat itu, tentang janji-janji yang diucapkan, tentang kamar kecil, tentang $200, tentang makan malam $8.000. Arman mendengarkan tanpa menyela. Dia membuat catatan di buku catatan. Ketika aku selesai, dia bersandar di kursinya. Siti, ini adalah kasus klasik eksploitasi finansial lansia. Kemungkinan penipuan. Jelas paksaan. Dia mengeluarkan dokumen-dokumen yang aku bawa. Dia membacanya dengan cermat. Surat-surat asli ini sangat penting. Itu menunjukkan kepemilikan yang jelas. Sekarang katakan padaku apa yang kamu tanda tangani ketika kamu mentransfer rumah itu. Aku menutup mata, mencoba mengingat. Ayu meletakkan 3 atau 4 kertas di depanku, lembaran panjang dengan tulisan kecil. Notaris atau siapapun dia menyuruhku menandatangani di mana. Dia tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menunjuk garis-garis itu. Tanda tangan di sini. Di sini, di sini. Semuanya terjadi sangat cepat, kurang dari 20 menit. Arman mengangguk. Mereka memberimu salinan? Aku menggeleng. Mereka bilang akan mengirimkannya lewat pos. Tidak pernah sampai. Arman menulis lebih banyak catatan. Apakah mereka menekankan? Mereka bilang kamu harus segera menandatangani? Aku memikirkan hari itu. Keadaan mendesak dalam suara Ayu. Ya, mereka bilang ada batas waktu. Sesuatu tentang pajak, bahwa jika aku tidak menandatangani hari itu, aku akan kehilangan manfaat penting. Arman meletakkan penanya. Bohong, semua bohong yang dirancang untuk menekankanmu. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Siti, aku pikir kita bisa melawan ini. Tapi aku harus jujur padamu, ini tidak akan mudah. Akan memakan waktu, mungkin beberapa bulan. Dan kita perlu menemukan ketidakberesan dalam transfer itu. Ketidakberesan seperti apa? Dewi bertanya. Arman berbalik. Jika notaris tidak memverifikasi dengan benar bahwa Siti mengerti apa yang dia tanda tangani. Jika tidak ada saksi yang tidak memihak. Jika ada tekanan yang tidak semestinya, jika dokumentasi tidak mengikuti prosedur yang benar. Salah satu dari hal-hal itu bisa membatalkan transfer. Jantungku berdebar kencang, harapan. Kata berbahaya itu lagi. Apa yang kamu butuhkan dariku? Tanyaku. Pertama, aku perlu kamu mengizinkanku untuk meminta semua dokumen transfer dari catatan publik. Kedua, aku perlu kamu menulis semua yang kamu ingat tentang hari itu. Setiap detail, setiap kata yang mereka katakan padamu, setiap janji yang mereka buat. Ketiga, aku perlu kamu memikirkan apakah ada seseorang yang bisa bersaksi untukmu. Seseorang yang melihat bagaimana kamu hidup, bagaimana mereka memperlakukanmu. Aku berpikir, tetangga.
Ada tetangga yang melihatku keluar masuk kamar kecil. Ada seorang ibu, Bu Rina. Dia tinggal di sebelah. Dia melihatku kadang-kadang. Dia menyapaku ketika aku membuang sampah dari kamar kecil. Suatu kali dia bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku bilang, ya, karena aku malu mengakui kebenarannya. Arman mengangguk. Bagus, kita akan bicara dengannya. Kesaksiannya bisa sangat berharga. Dia mengeluarkan beberapa kertas dari mejanya. Ini adalah kontrak perwakilan. Jika kamu menandatanganinya, aku akan menjadi pengacaramu dalam kasus ini. Honorariumku adalah $300 per jam. Tetapi mengingat keadaannya, aku akan bekerja untuk persentase dari hasil akhirnya. Aku melihat kertas itu, lalu aku menatap Dewi. Dia mengangguk. Lakukan, Siti, ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Aku menandatangani kontrak itu dengan tangan gemetar. Setiap huruf namaku terasa seperti tindakan pemberontakan, seperti deklarasi perang. Arman menyimpan dokumen itu dalam sebuah map dengan namaku. Bagus. Mulai sekarang, semua komunikasi dengan Budi dan Ayu harus melalui aku. Jangan bicara dengan mereka secara langsung. Jangan jawab panggilan. Jangan balas pesan. Semuanya melalui aku. Mengerti? Aku mengangguk. Mengerti. Aku akan mulai bekerja besok. Aku akan meminta dokumen-dokumen itu. Aku akan menyelidiki notaris. Aku akan mencari ketidakberesan apapun. Sementara itu, kamu perlu berada di tempat yang aman. Tempat di mana mereka tidak bisa menekankanmu atau mengintimidasi kamu. Aku menatap Dewi. Dia tersenyum. Dia sudah punya tempat tinggal. Rumahku, selama dia butuhkan. Arman tampak lega. Sempurna. Itu membuatku tenang. Kami meninggalkan kantor dengan perasaan aneh. Sesuatu antara harapan dan ketakutan. Dewi mengemudi dalam diam selama beberapa menit. Lalu dia berbicara. Kamu lapar? Aku tahu tempat yang tenang di mana mereka membuat makanan rumahan terbaik. Aku menyadari bahwa aku belum makan apapun sepanjang hari. Hanya kopi di pagi hari. Ya, aku lapar. Dia tersenyum dan berbelok di tikungan berikutnya. Restoran itu kecil, nyaman, sama sekali tidak seperti Maison Rouge. Di sini, mejanya kayu sederhana. Kursi-kursinya tidak seragam. Menu ditulis di papan tulis, baunya seperti sup dan telur dadar yang baru dibuat. Kami duduk di samping jendela. Seorang pelayan yang lebih tua mendekat dengan senyum tulus. Mau pesan apa, Bu? Dewi memesan ayam kampung dengan nasi. Aku memesan sup ayam. Makanan sederhana, makanan jujur. Suamiku meninggal 5 tahun lalu. Dewi tiba-tiba berbicara. Kanker, cepat dan kejam. Dia menyesap air. Ketika dia meninggal, Ayu menawarkan diri untuk membantuku dengan segalanya. Surat-surat, pemakaman, keuangan. Aku pikir itu cinta. Tapi sekarang aku bertanya-tanya, apakah dia hanya melihat berapa banyak yang bisa dia warisi? Matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah berpikir putriku mampu melakukan apa yang dia lakukan padamu. Aku mengulurkan tanganku di atas meja dan meraih tangannya. Bukan salahmu, kamu tidak membuatnya menjadi seperti itu. Orang mengambil keputusan mereka sendiri. Dewi meremas tanganku. Tapi aku membesarkannya. Di suatu titik ada yang salah. Di suatu titik aku berhenti mengajarinya apa yang penting. Makanan tiba, mengepul, harum. Aku makan perlahan, setiap suapan terasa normalitas, martabat, hidup. Selama beberapa hari berikutnya, aku tinggal di rumah Dewi. Kami memiliki rutinitas. Aku bangun pagi-pagi dan membuat kopi. Dia turun dan kami sarapan bersama. Kami berbicara tentang segalanya dan tidak ada. Tentang hidup kami. Tentang kesalahan kami.
tentang impian kami yang terlupakan. Sore hari, aku menjahit. Dewi telah menemukan mesin jahit tuaku di kamar kecil dan membawanya. Suara akrab mesin itu menenangkanku. Arman menelepon setiap 2 hari dengan update. Dia telah meminta dokumen-dokumen itu. Dia telah menemukan notaris. Dia telah menemukan ketidakberesan. Notaris yang menandatangani surat-surat itu diskors tahun lalu karena pelanggaran profesional. Sertifikasinya selama periode itu sedang ditinjau. Jika kita menemukan bahwa dia bertindak tidak benar dalam kasusmu, transfer properti itu bisa dibatalkan. Setiap update memberiku lebih banyak harapan. Suatu sore, bel pintu rumah Dewi berbunyi. Dia pergi untuk membuka. Aku mendengar suara-suara. Salah satunya, aku kenali Budi. Jantungku berdebar kencang. Kamu tidak bisa masuk, Siti tidak mau melihatmu. Suara Dewi tegas. Tolong, aku hanya ingin bicara dengannya. 5 menit. Budi terdengar putus asa. Aku menuruni tangga. Dewi menatapku. Aku mengangguk. Baiklah, 5 menit. Budi masuk. Dia terlihat sangat buruk. Berat badannya turun. Dia memiliki kantung mata yang dalam. Pakaian kusut. Mama, suaranya tercekat saat melihatku. Terima kasih sudah mau bicara denganku. Kami duduk di ruang tamu. Dewi berdiri di dekatku seperti penjaga. Kamu punya 5 menit, bicaralah, kataku tanpa emosi. Budi menarik napas dalam-dalam. Mama, aku minta maaf. Aku minta maaf untuk semuanya. Ayu dan aku. Kami sudah bicara. Kami mau mengembalikan rumah itu. Keheningan memenuhi ruangan. Dewi dan aku saling pandang. Mengembalikan rumah itu, ulangku perlahan. Budi mengangguk. Ya, kami mau melakukan hal yang benar. Mentransfernya kembali atas nama Mama. Tanpa syarat, tanpa trik. Kami hanya ingin Mama kembali. Ada sesuatu di dadaku yang tercekat. Tapi itu bukan kelegaan. Itu adalah kecurigaan. Kenapa sekarang? Kenapa tidak 2 bulan lalu? Kenapa tidak ketika kalian membiarkan aku tinggal di kamar kecil itu? Budi menunduk. Kenapa? Karena Arman sedang menyelidiki. Karena kami tahu notaris itu punya masalah. Karena pengacara kami memberitahu kami bahwa kami bisa kehilangan rumah itu bagaimanapun juga, dan juga menghadapi tuntutan pidana. Itu dia, kebenaran. Itu bukan penyesalan. Itu bukan cinta. Itu adalah ketakutan. Takut akan konsekuensi. Jadi kalian tidak melakukannya karena itu benar. Kalian melakukannya karena itu menguntungkan kalian. Mama, tolong. Aku mengerti Mama marah. Tapi ini yang Mama mau kan? Mengambil kembali rumah Mama. Kami menawarkannya. Tanpa perkelahian, tanpa persidangan yang panjang. Budi mencondongkan tubuh ke depan. Kita bisa menandatangani surat-surat itu minggu ini. Semuanya kembali seperti semula. Aku berdiri. Tidak Budi, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Karena sebelumnya aku percaya padamu. Sebelumnya aku yakin anakku lebih mencintaiku daripada rumah. Sebelumnya aku pikir keluarga berarti sesuatu. Aku berjalan ke jendela. Aku melihat Taman Dewi. Bunga-bunga yang terawat baik. Rumput hijau. Jika kalian mengembalikan rumah itu sekarang, itu karena kalian memutuskan untuk melakukannya. Karena kalian berbelas kasih. Tapi aku tidak mau belas kasih. Aku mau keadilan. Aku mau hakim memberitahu kalian bahwa apa yang kalian lakukan itu salah. Aku mau itu dicatat. Aku mau kalian menghadapi konsekuensinya. Aku berbalik ke arahnya. Jadi tidak, aku tidak menerima tawaranmu. Budi menjadi pucat. Mama melakukan kesalahan. Jika ini dibawa ke pengadilan, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Mama bisa kalah. Dan sementara itu,
Di mana Mama akan tinggal? Apa yang akan Mama lakukan? Aku tersenyum. Senyuman yang menyedihkan tapi tegas. Aku akan tinggal di sini bersama Dewi. Aku akan menjahit. Aku akan mendapatkan kembali martabatku. Dan aku akan menunggu. Karena aku punya sesuatu yang tidak kalian miliki. Aku benar. Aku punya kebenaran di sisiku. Mama, Budi mencoba mendekat. Aku mengangkat tangan. 5 menitmu sudah habis. Dewi, tolong antar anakku keluar. Dewi membuka pintu. Budi berdiri di sana, menatapku seolah dia berharap aku berubah pikiran. Tapi aku tidak menyerah. Aku tidak bergerak sedikit pun. Akhirnya dia pergi. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Aku mendengar mobilnya menyala. Aku mendengar keheningan yang ditinggalkannya. Kamu melakukan hal yang benar. Dewi meletakkan tangannya di bahuku. Aku tahu ini sulit. Aku tahu dia anakmu. Tapi kamu melakukan hal yang benar. Aku mengangguk. Meskipun setiap bagian dari diriku sakit, meskipun hati ibuku berteriak untuk memaafkannya, meskipun segalanya akan lebih mudah jika aku hanya menerima tawarannya, tetapi mudah tidak berarti benar. Dan aku lelah mengambil jalan yang mudah. Malam itu, Arman menelepon. Budi menghubungiku. Dia bilang dia menawarkan untuk mengembalikan rumah itu dan kamu menolaknya. Ada sesuatu dalam suaranya. Rasa hormat, mungkin. Ya, aku menolak. Keheningan sejenak. Bagus, karena aku punya berita. Aku menemukan sesuatu yang besar. Notaris itu tidak hanya diskors. Dia bekerja secara ilegal. Semua transfer yang dia sertifikasi selama periode itu batal, benar-benar tidak sah. Napas aku terhenti. Apa artinya itu? Arman tertawa. Tawa kemenangan. Itu berarti transfer itu tidak pernah sah. Itu berarti rumah itu tidak pernah berhenti menjadi milikmu. Secara teknis, secara hukum, kamu masih pemiliknya. Kita hanya perlu hakim mengkonfirmasikannya secara resmi. Dan dengan bukti yang kita miliki, itu hampir pasti. Air mata mulai mengalir di pipiku. Tapi kali ini air mata kelegaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanyaku dengan suara bergetar. Mudah-mudahan 2 atau 3 minggu. Aku punya kontak di pengadilan. Aku bisa mempercepat proses mengingat urgensi dan sifat kasusnya. Siti, kamu akan mendapatkan kembali rumahmu. Dan Budi dan Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Aku menutup telepon dan menjatuhkan diri di sofa. Dewi duduk di sampingku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memelukku saat aku menangis. 2 minggu berikutnya berlalu dalam campuran aneh antara kecemasan dan harapan. Arman bekerja tanpa lelah. Setiap hari membawa berita baru. Dia telah mengajukan gugatan. Dia telah mendapatkan sidang darurat. Dia telah memanggil Budi dan Ayu. Dia telah menemukan lebih banyak bukti ketidakberesan. Kasus itu dibangun seperti teka-teki di mana setiap bagian cocok dengan sempurna. Dewi menemaniku ke setiap janji dengan Arman. Dia telah menjadi lebih dari sekadar pembelaku. Dia telah menjadi temanku. Di malam hari, kami duduk di ruang tamunya dengan teh chamomil dan berbicara tentang kehidupan. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Aku berkata suatu malam, aku hanya ingin menjadi ibu yang baik. Aku hanya ingin anakku bahagia. Dan entah bagaimana, itu membuatku menjadi sasaran empuk. Dewi mengangguk. Cinta seharusnya tidak membuat kita rentan, tapi memang begitu. Bu Rina, tetanggaku setuju untuk bersaksi. Arman mewawancarainya di rumahnya. Saya melihat semuanya, katanya. Saya melihat bagaimana Siti keluar masuk kamar kecil itu. Saya melihat bagaimana dia membuang sampahnya melalui pintu belakang. Saya melihat bagaimana Ayu memperlakukannya. Seolah-olah dia tidak terlihat. Seolah-olah dia adalah beban. Kesaksiannya direkam.
Bukti. Dokumen kebenaran, sidang dijadwalkan pada hari Selasa pukul 10 pagi. Aku tidak tidur malam sebelumnya. Aku tetap terjaga menatap langit-langit kamar tamu, memikirkan semua yang telah terjadi, semua jalan yang membawaku ke sini, semua keputusan yang telah aku ambil, semua keputusan yang akan aku ambil setelah besok. Dewi mengetuk pintuku pukul 6. Kamu sudah bangun. Aku membuka pintu. Dia masuk dengan 2 cangkir kopi. Hari ini adalah harinya, katanya sederhana. Hari ini adalah harinya, ulangku. Kami duduk di tempat tidur seperti 2 teman yang bersiap untuk pertempuran. Kamu takut? Dia bertanya. Aku sangat takut, aku mengakui. Tapi aku juga siap. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa bulan, aku siap untuk bertarung. Aku berpakaian dengan hati-hati. Gaun berwarna merah anggur yang sama yang aku kenakan untuk makan malam itu. Yang aku kenakan ketika semuanya dimulai. Itu simbolis entah bagaimana. Gaun itu telah melihatku di saat terendahku. Sekarang gaun itu akan melihatku mendapatkan kembali martabatku. Aku menata rambutku menjadi sanggul sederhana. Aku melihat diriku di cermin. Wanita yang membalas tatapanku berbeda dari 2 minggu yang lalu. Ada kekuatan di matanya, ada tekad di rahangnya. Kami tiba di pengadilan pukul 9:30 menit. Arman menunggu kami di tangga. Dia membawa tas kulit penuh dokumen. Siap? Dia bertanya. Siap, jawabku. Kami memasuki gedung. Lorong-lorong panjang dengan lantai marmer, pintu kayu dengan plakat emas, bau kertas tua dan keadilan yang tertunda. Ruang sidang lebih kecil dari yang aku duga. Bangku kayu, meja untuk hakim, 2 meja untuk para pihak. Budi dan Ayu sudah ada di sana. Duduk di meja mereka dengan pengacara mereka. Seorang pria tua berjas mahal dan ekspresi serius. Ketika mereka melihatku masuk, Ayu memalingkan wajahnya. Budi menatapku langsung. Ada permohonan di matanya, maaf, mungkin. Atau hanya ketakutan. Aku tidak memalingkan pandangan. Aku menatapnya sampai dia yang menunduk lebih dulu. Semua berdiri. Seseorang mengumumkannya. Hakim masuk. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun. Rambut abu-abu pendek. Kacamata, jubah hitam. Dia duduk di belakang mejanya dan melihat kertas-kertas di depannya. Kasus nomor 5/32, Siti melawan Budi dan Ayu. Gugatan pembatalan transfer properti karena paksaan dan penipuan. Suaranya jelas, berwibawa, tanpa emosi. Bapak Arman, dia berbicara kepada Arman, sampaikan kasus Anda. Arman berdiri, dia berbicara selama 20 menit. Dia menjelaskan seluruh cerita. Rumah yang aku beli. Surat-surat yang mereka suruh aku tanda tangani. Janji-janji yang dilanggar. Kamar kecil. $200. Makan malam $8.000. Dia menunjukkan dokumen pembelian asli. Dia menunjukkan kesaksian Bu Rina yang direkam. Dia menunjukkan bukti tentang notaris yang diskors. Yang mulia, Arman menyimpulkan. Klien saya adalah korban skema yang disengaja untuk merampas propertinya. Dia dimanipulasi, ditekan, dan ditinggalkan. Dan semua ini dilakukan oleh anak dan menantunya sendiri. Orang-orang yang dia percaya sepenuhnya. Kami meminta agar transfer properti itu dinyatakan batal dan tidak sah, dan agar properti itu segera dikembalikan kepada pemilik sahnya. Hakim mengangguk dan menatap pengacara Budi dan Ayu. Bapak Dimas, giliran Anda. Pengacara itu berdiri. Dia mencoba berargumen bahwa aku telah menandatangani secara sukarela, bahwa aku telah memahami persyaratannya, bahwa aku tinggal di properti itu tanpa membayar sewa, bahwa aku menerima bantuan keuangan, tetapi kata-katanya terdengar hampa, kosong, terutama ketika hakim menyela.
Bapak Dimas, bagaimana Anda menjelaskan bahwa notaris yang mensertifikasi transfer itu diskors pada saat itu? Pengacara itu tergagap. Yang mulia, klien saya tidak tahu tentang skorsing itu. Itu adalah kesalahan yang dilakukan dengan itikat baik. Hakim melihat dari balik kacamatanya. Kesalahan yang dilakukan dengan itikat baik, menyewa notaris yang kebetulan dikenal Nyonya Ayu, menekan seorang wanita berusia 65 tahun untuk menandatangani dokumen tanpa nasihat hukum independen. Ayu membisikkan sesuatu kepada pengacaranya. Dia menggelengkan kepala. Budi menggenggam tangannya di atas meja. Buku-buku jarinya memutih karena tekanan. Hakim melanjutkan. Saya telah meninjau semua bukti yang disajikan. Saya telah membaca kesaksian. Saya telah memverifikasi status notaris. Dan kesimpulan saya jelas. Dia berhenti sejenak. Keheningan di ruangan itu mutlak. Hanya terdengar detak jam di dinding. Transfer properti yang dilakukan 8 bulan lalu dinyatakan batal dan tidak sah. Hak milik akan segera dikembalikan atas nama Siti. Bapak Budi dan Nyonya Ayu memiliki waktu 72 jam untuk mengosongkan properti dan menyerahkan semua kunci. Dia memukul palunya di meja. Suara itu bergema di telingaku, seperti lonceng kemenangan. Aku tidak bisa menahan air mata. Dewi memelukku. Arman tersenyum lebar, itu resmi. Rumah itu kembali menjadi milikku. Secara hukum, tidak dapat dibatalkan. Milikku. Aku melihat ke meja Budi. Dia menundukkan kepalanya di antara tangannya. Ayu menangis dalam diam. Pengacara mereka mengumpulkan kertas dengan gerakan kasar. Mereka telah kalah. Kebenaran telah menang. Selain itu, hakim melanjutkan, dia belum selesai. Saya memerintahkan Bapak Budi dan Nyonya Ayu untuk membayar Nyonya Siti sejumlah $1.600.000. $200 untuk setiap 8 bulan, mereka memaksanya hidup dengan jumlah yang tidak mencukupi itu. Ini harus dibayar dalam waktu 30 hari. Lebih banyak pukulan palu, lebih banyak keadilan yang dilayani, lebih banyak ganti rugi. Kami meninggalkan pengadilan di bawah sinar matahari tengah hari yang cerah. Udara berbau berbeda, lebih bersih, lebih segar. Seperti setelah badai. Arman menyerahkan sebuah map kepadaku. Ini semua dokumen resmi, hak milik dengan namamu, perintah penggusuran, perintah pembayaran, semua yang kamu butuhkan. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Terima kasih. Hanya itu yang bisa aku katakan. Terima kasih telah percaya padaku. Jangan berterima kasih padaku, Arman tersenyum. Kamu yang punya keberanian untuk berjuang. Aku hanya alat. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dewi dan aku berdiri di tangga pengadilan. Mau pergi melihat rumahmu? Dia bertanya. Aku menggelengkan kepala. Belum, biarkan mereka punya 72 jam mereka. Biarkan mereka berkemas. Biarkan mereka merasakan apa yang aku rasakan ketika mereka memindahkanku ke kamar kecil. Itu bukan balas dendam, itu keadilan. Ada perbedaannya. Malam itu, Dewi menyiapkan makan malam spesial. Tidak ada yang mewah. Ayam panggang, salad, roti segar. Anggur murah tapi enak. Kami bersulang. Untuk keadilan, katanya. Untuk martabat, kataku. Untuk wanita yang bangkit setelah dijatuhkan, kata kami bersama. Kami makan perlahan. Menikmati bukan hanya makanan tetapi juga momen itu. Kemenangan, pemulihan nama baik. Pada hari ketiga, tepat 72 jam setelah putusan, Dewi dan aku pergi ke rumah itu. Rumahku. Arman menemani kami dengan tukang kunci. Untuk berjaga-jaga. Tapi itu tidak perlu. Pintunya tidak terkunci.
Kami masuk, rumah itu kosong, benar-benar kosong. Budi dan Ayu telah mengambil semuanya. Perabotan baru, tirai, peralatan rumah tangga, semuanya. Yang tersisa hanyalah dinding, lantai, langit-langit, struktur yang aku bayar. Aku berjalan melewati rumah kosong itu. Langkahku bergema di lantai kayu. Gema itu mengingatkanku bagaimana dulu. Ketika rumah itu penuh dengan kehidupan, tawa, kenangan. Aku masuk ke bekas kamarku. Dindingnya telanjang. Mereka meninggalkan bekas di mana lukisan digantung, lukisan yang aku beli, foto-foto yang aku bingkai. Mereka mengambil semuanya. Aku pergi ke dapur, kosong juga. Mereka bahkan tidak meninggalkan ubin yang aku pilih dengan hati-hati. Mereka mencabutnya dari dinding. Hanya tersisa noda semen dan ruang kosong. Seolah-olah mereka ingin menghapus setiap jejak diriku. Semua yang telah aku bangun, semua yang telah aku di rumah ini. Tapi mereka tidak bisa menghapus dinding. Mereka tidak bisa menghapus strukturnya. Mereka tidak bisa menghapus fakta bahwa ini milikku. Aku keluar ke taman. Pohon jeruk nipis masih ada di sana. Tua, kuat, selamat. Aku mendekati yang terbesar dan menyentuh batangnya yang kasar. Kita selamat, aku berbisik padanya. Kita berdua selamat. Pohon itu telah menghasilkan jeruk nipis selama 30 tahun. Ia telah melihat Budi tumbuh. Ia telah melihat masa baik dan buruk, dan ia masih di sana. Seperti aku, Dewi muncul di sisiku. Kosong, Kang. Katanya tidak perlu. Ya, jawab kuda. Tapi ini milikku, dan itu yang penting. Dia tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku melihat sekeliling, ke dinding yang telanjang, ke ruang kosong, ke kemungkinan tak terbatas. Aku akan mulai lagi. Aku akan mengisi rumah ini dengan hal-hal yang benar-benar penting. Bukan perabotan mahal, bukan dekorasi mencolok, hanya hal-hal sederhana. Jujur, nyata, Dewi mengangguk. Aku akan membantumu. Selama beberapa minggu berikutnya, Dewi dan aku bekerja sama. Kami membeli perabotan bekas. Tempat tidur sederhana tapi nyaman. Meja makan yang kami temukan di obral garasi. Kursi yang tidak seragam tetapi berfungsi. Tirai sederhana dari kain putih. Piring dan gelas dasar. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh secukupnya. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, secukupnya lebih dari cukup. Aku kembali ke mesin jahitku. Aku memasangnya di bekas kamarku. Sekarang ruang kerjaku. Aku mulai menjahit lagi, tidak hanya untuk diriku sendiri, untuk orang lain. Bu Rina merekomendasikanku kepada teman-temannya. Mereka butuh perbaikan, gaun yang disesuaikan, celana yang dipotong. Aku mengenakan harga yang adil, tidak banyak, tapi cukup untuk hidup, cukup untuk membeli makanan, cukup untuk membayar tagihan, cukup untuk merasa berguna. Cek sebesar $1.600.000 tiba pada hari ke-29, sehari sebelum batas waktu. Aku menyetorkannya ke rekeningku. Aku tidak menghabiskan semuanya. Aku menyimpan setengahnya untuk berjaga-jaga. Setengah lainnya aku gunakan untuk membeli barang-barang untuk rumah. Blender baru, wajan, handuk lembut. Kemewahan kecil yang mengingatkanku bahwa aku hidup, bahwa aku selamat, bahwa aku menang. Dewi datang mengunjungiku 3 kali seminggu. Kami minum kopi di meja baruku. Kami berbicara tentang segalanya. Tentang hidupnya, tentang hidupku, tentang bagaimana kami sampai ke sini. Apakah kamu dengar kabar dari Budi? Dia bertanya suatu hari. Aku menggelengkan kepala. Tidak ada, dia tidak menelepon. Dia tidak datang, seolah-olah aku sudah mati baginya. Kata-kata itu menyakitkan untuk diucapkan. Tapi itu benar.
Bagaimana denganmu? Dewi bertanya dengan lembut. Apakah kamu merindukannya? Aku memikirkan pertanyaan itu. Jawaban jujur. Aku merindukan anak yang dulu. Anak yang aku pikir aku miliki. Tapi pria yang dia jadilah, tidak. Aku tidak merindukannya. Karena pria itu mampu menyakitiku, dan aku tidak butuh rasa sakit seperti itu dalam hidupku. Dewi meremas tanganku di atas meja. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Suatu sore, aku sedang menjahit ketika bel pintu rumah berbunyi. Aku meninggalkan pekerjaanku dan pergi untuk membuka. Itu Budi, berdiri di pintuku, di pintu rumahku. Berat badannya lebih banyak turun. Dia terlihat kurus kering, lelah, tua untuk usianya yang 42 tahun. Mama, suaranya hampir tidak terdengar. Bolehkah aku masuk? Aku melihatnya. Pria ini yang dulunya bayiku, alasanku untuk hidup. Kegembiraan terbesarku dan kekecewaan terbesarku. Untuk apa kamu datang, Budi? Tanyaku tanpa membuka pintu sepenuhnya. Untuk meminta maaf, untuk mencoba menjelaskan, untuk... Dia berhenti. Untuk meminta maaf yang sesungguhnya kali ini. Aku ragu. Setiap bagian dari diriku ingin menutup pintu, melindungi diriku, menjaga diriku aman. Tetapi bagian lain, bagian yang telah menjadi ibu selama 42 tahun, ingin mendengar. Kamu punya 10 menit. Aku membuka pintu. Kami masuk ke ruang tamu. Dia melihat sekeliling, ke perabotan sederhana, ke dinding tanpa hiasan. Kalian mengambil semuanya, kataku. Itu bukan pertanyaan, itu adalah pernyataan. Ayu bersikeras, katanya. Dia bilang itu milik kami yang membelinya. Budi duduk di salah satu kursi yang tidak seragam. Aku mencoba meninggalkan beberapa barang, tapi dia berhenti. Tidak, itu bohong. Aku tidak mencoba cukup keras. Aku membiarkan dia membuat semua keputusan, seperti biasa. Di mana Ayu sekarang? Tanyaku. Budi menatap tangannya. Dia pergi, dia bilang dia tidak bisa bersama seseorang yang begitu lemah. Seseorang yang bahkan tidak bisa mempertahankan rumah ibunya sendiri. Dia tertawa pahit. Ironis kan? Dia meninggalkanku karena aku kehilangan apa yang dia paksa aku ambil darimu. Aku tidak merasa puas mendengarnya. Aku hanya merasa sedih. Sedih untuk semua yang telah hancur. Untuk semua yang tidak bisa diperbaiki. Mama, aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Aku tahu aku menyakitimu. Aku tahu aku pengecut, tapi aku ingin Mama tahu sesuatu. Dia mengangkat pandangannya, matanya merah. Setiap malam aku bangun memikirkan kamar kecil itu. Bagaimana aku membiarkan Mama tinggal di sana. Bagaimana aku tidak melakukan apa-apa. Dan aku membenci diriku sendiri untuk itu. Aku membenci diriku sendiri lebih dari yang pernah Mama bisa membenciku. Air mata mengalir di pipinya. Aku duduk di depannya. Aku tidak membencimu, Budi. Kebencian membutuhkan energi yang aku tidak punya lagi. Yang aku rasakan adalah kesedihan. Sedih karena aku kehilangan anakku. Sedih karena kamu memilih rumah daripada ibumu. Sedih karena aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi? Suaraku tenang, tanpa kemarahan, tanpa racun, hanya kebenaran. Tapi di atas segalanya, sedih karena aku tidak tahu siapa kamu. Budi yang aku besarkan tidak akan pernah melakukan ini. Aku juga tidak tahu siapa aku, dia mengakui. Aku tersesat di suatu titik. Ayu punya banyak mimpi, banyak rencana. Dan aku ingin memberinya segalanya. Aku ingin menjadi suami yang pantas dia dapatkan. Tapi, dalam prosesnya, aku lupa menjadi anak yang pantas Mama dapatkan. Dia menyeka air mata dengan punggung tangannya. Dan sekarang aku kehilangan segalanya.
rumah itu, Ayu, Mama, semuanya. Kamu tidak kehilangan rumah itu, Budi. Itu tidak pernah menjadi milikmu untuk hilang. Itu dicuri. Ada perbedaannya. Aku berdiri. 10 menitmu sudah habis. Aku perlu kamu pergi sekarang. Budi juga berdiri. Apakah ada kemungkinan? Apakah ada cara Mama bisa memaafkanku suatu hari nanti? Aku menatapnya langsung. Aku tidak tahu. Mungkin. Dengan waktu. Dengan tindakan nyata. Dengan perubahan yang sesungguhnya. Tapi tidak hari ini. Hari ini masih terlalu sakit. Budi mengangguk. Dia berjalan menuju pintu. Dia berhenti di ambang pintu. Aku mencintai Mama. Aku tahu aku tidak menunjukkannya. Aku tahu aku mengecewakan Mama. Tapi aku mencintai Mama. Aku selalu mencintai Mama. Aku akan selalu mencintai Mama. Aku menutup pintu perlahan setelah dia pergi. Aku bersandar padanya. Air mata akhirnya keluar. Aku menangisi apa yang mungkin terjadi. Untuk apa yang tidak akan pernah terjadi. Untuk hubungan yang rusak yang mungkin suatu hari bisa sembuh. Atau mungkin tidak. Malam itu, Dewi datang untuk makan malam. Aku menceritakan kunjungan Budi. Tentang foto-foto itu, tentang janjinya untuk berubah. Apakah kamu percaya padanya? Dia bertanya ketika aku selesai. Aku ingin percaya padanya, jawabku. Tapi aku juga belajar untuk melindungi diriku sendiri. Aku belajar bahwa cinta tidak berarti menjadi buta. Bahwa keluarga tidak berarti menerima segalanya. Bahwa pengampunan tidak berarti melupakan. Dewi tersenyum. Kamu belajar dengan baik kalau begitu. Kami makan malam di meja kecilku. Sup sayuran yang aku buat. Roti yang dibawa Dewi. Anggur murah tapi ceria. Kamu tahu, kata Dewi. Ketika aku pertama kali bertemu Ayu, aku pikir aku telah gagal sebagai seorang ibu. Bahwa aku telah melakukan sesuatu yang salah sehingga dia mampu melakukan apa yang dia lakukan padamu. Tapi terapisku membantuku memahami sesuatu. Terkadang orang membuat keputusan buruk, tidak peduli bagaimana mereka dibesarkan. Itu tidak selalu salah orang tua. Sulit untuk tidak merasa bersalah, aku mengakui. Aku juga terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dengan Budi? Di mana aku salah? Dewi menggelengkan kepala. Kamu membesarkan anak yang baik. Keputusan yang dia ambil sebagai orang dewasa adalah miliknya, bukan milikmu. Kamu memberinya cinta. Kamu memberinya nilai-nilai. Kamu memberinya semua yang kamu miliki. Apa yang dia lakukan dengan itu adalah pilihannya. Kata-katanya menghiburku dengan cara yang tidak aku duga. Pada hari Minggu pertama bulan Desember, tepat pukul 3 sore, aku mendengar bel pintu. Itu Budi tepat waktu. Kali ini dia membawa sesuatu di tangannya, sekotak kayu tua. Aku mengenalinya segera. Itu adalah kotak tempat aku menyimpan foto-foto lama. Foto-foto dia saat masih bayi. Hari pertamanya di sekolah, ulang tahun dan perayaan keluarga. Aku menemukannya di gudang tempat kami menyimpan semuanya setelah kami pindah, katanya. Aku pikir Mama akan ingin memilikinya kembali. Aku mengambil kotak itu. Aku membukanya. Di sana ada semua kenanganku. Hidupku dalam foto. Terima kasih. Hanya itu yang aku katakan. Budi berdiri di pintu, menunggu. Bolehkah aku masuk? Hanya sebentar. Aku ragu. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Lebih rendah hati, lebih jujur. Baiklah, masuklah. Kami duduk di ruang tamu, dia melihat sekeliling. Mama membuatnya terasa seperti rumah lagi, komentarnya. Itu selalu rumah, jawabku. Hanya saja kalian mengubahnya menjadi hal lain, tetapi rumah memiliki ingatan. Mereka mengingat cinta, mereka mengingat kehidupan, dan perlahan itu kembali. Budi mengangguk. Mama, aku sudah menjalani terapi.
2 kali seminggu. Mencoba memahami bagaimana aku sampai melakukan apa yang aku lakukan. Bagaimana aku menjadi seseorang yang mampu menyakiti mama seperti ini. Aku menatapnya. Aku benar-benar menatapnya, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Kurang putus asa, lebih jelas. Terapisku bilang aku menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menyenangkan Ayu. Mencoba menjadi cukup baik untuknya. Dan dalam prosesnya, aku berhenti melihat apa yang benar-benar penting. Aku berhenti melihat mama. Aku berhenti menghargai apa yang aku miliki. Budi mencondongkan tubuh ke depan. Aku tidak mencari alasan. Aku belum meminta maaf. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin mama tahu bahwa aku sedang bekerja pada diriku sendiri. Bahwa aku mencoba menjadi lebih baik. Itu bagus, Budi. Kataku jujur. Bukan untukku, untukmu. Karena kamu perlu hidup dengan dirimu sendiri. Kamu perlu bisa melihat dirimu di cermin tanpa merasa malu. Dia mengangguk. Aku mendapat pekerjaan baru di perusahaan kecil. Gajinya tidak banyak, tapi jujur. Aku menyewa apartemen kecil. Tidak mewah, hanya yang penting. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa ringan. Seolah-olah aku telah melepaskan beban yang bahkan tidak aku tahu aku bawa. Kami terdiam sejenak. Itu bukan keheningan yang canggung. Itu adalah keheningan pemahaman. Dari 2 orang yang telah melewati badai dan kini melihat langit perlahan cerah. Mama, aku tidak berharap Mama memaafkanku besok, atau bulan depan, atau bahkan tahun depan. Tapi aku ingin Mama tahu bahwa aku akan terus bekerja. Aku akan terus berusaha menjadi anak yang seharusnya aku selalu. Aku percaya padamu, Kak. Kataku, dan itu benar. Sesuatu dalam cara dia berbicara, dalam posturnya, di matanya, memberitahuku bahwa kali ini berbeda. Tapi Budi, kamu perlu memahami sesuatu. Pengampunan tidak berarti semuanya kembali seperti semula. Itu tidak berarti kamu bisa masuk kembali ke dalam hidupku, seolah tidak terjadi apa-apa. Segalanya berubah. Aku berubah. Dan hubungan kita, jika itu akan ada, harus berbeda. Aku mengerti, Budi berdiri, dan aku menerimanya. Aku menerima bahwa aku pantas mendapatkan ini, bahwa aku pantas mendapatkan konsekuensi dari tindakan aku. Dia berjalan menuju pintu. Bolehkah aku datang mengunjungimu sesekali? Tidak sering, hanya agar Mama melihat bahwa aku menepati janjiku. Agar Mama melihat bahwa aku berubah. Aku memikirkannya. Sekali sebulan, hari Minggu, pukul 3 sore. Jika kamu datang terlambat, bahkan 1 menit pun, aku tidak akan membuka pintu. Aku akan berada di sini, janjinya, dan dia pergi. Aku melihat kotak foto yang dia bawa. Aku membawanya ke kamarku dan mengeluarkan foto-foto itu satu persatu. Bayiku yang tersenyum, anakku yang kehilangan gigi pertamanya, remajaku saat kelulusannya, anakku di pernikahannya dengan Ayu. Aku ada di semua foto itu, tersenyum, bangga, mencintai. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tetapi aku juga tidak tahu betapa kuatnya aku ketika itu datang. Dewi datang malam itu seperti biasa. Aku menceritakan kunjungan Budi, tentang foto-foto itu, tentang janjinya untuk berubah. Apakah kamu percaya padanya? Dia bertanya. Aku ingin percaya padanya, jawabku. Tapi aku juga belajar untuk melindungi diriku. Aku belajar bahwa cinta tidak berarti menjadi buta. Bahwa keluarga tidak berarti menerima segalanya, bahwa pengampunan tidak berarti melupakan. Dewi tersenyum. Kamu belajar dengan baik kalau begitu. Kami makan malam di meja kecilku. Sup sayuran yang aku buat.
Roti yang dibawa Dewi. Anggur murah tapi ceria. Kamu tahu, kata Dewi. Ketika aku pertama kali bertemu Ayu, aku pikir aku telah gagal sebagai seorang ibu, bahwa aku telah melakukan sesuatu yang salah sehingga dia mampu melakukan apa yang dia lakukan padamu. Tapi terapisku membantuku memahami sesuatu. Terkadang orang membuat keputusan buruk. Tidak pedahal bagaimana mereka dibesarkan. Itu tidak selalu salah orang tua. Sulit untuk tidak merasa bersalah. Aku mengakui. Aku juga terus-menerus bertanya pada diriku sendiri, apa yang salah dengan Budi? Di mana aku salah? Dewi menggelengkan kepala. Kamu membesarkan anak yang baik. Keputusan yang dia ambil sebagai orang dewasa adalah miliknya, bukan milikmu. Kamu memberinya cinta, kamu memberinya nilai-nilai, kamu memberinya semua yang kamu miliki. Apa yang dia lakukan dengan itu adalah pilihannya. Kata-katanya menghiburku dengan cara yang tidak aku duga. Pada hari Minggu pertama bulan Desember, tepat pukul 3 sore, aku mendengar bel pintu. Itu Budi. Tepat waktu. Dia membawa bunga sederhana dari pasar. Bunga aster putih. Bukan mawar mahal, bukan rangkaian bunga mencolok, hanya bunga sederhana dan jujur. Aku pikir Mama akan suka, katanya malu-malu. Aku mengambilnya. Aku suka. Aku menaruhnya di vas dengan air. Kami duduk di ruang tamu. Kami berbicara selama setengah jam. Tentang pekerjaannya, tentang terapinya, tentang hal-hal kecil yang tidak penting. Kami tidak berbicara tentang masa lalu. Kami tidak berbicara tentang apa yang telah rusak. Kami hanya ada di masa kini selama 30 menit. Begitulah bulan-bulan berlalu. Budi datang setiap hari Minggu pertama. Selalu tepat waktu. Selalu dengan bunga sederhana. Selalu menghormati waktu yang aku berikan padanya. Perlahan percakapan menjadi lebih mudah. Perlahan, aku mulai melihat sekilas anak yang aku ingat. Tidak sama. Dia tidak akan pernah sama. Tetapi seseorang yang lebih baik mungkin. Seseorang yang telah belajar. Seseorang yang telah tumbuh melalui rasa sakit. Di musim semi, setahun setelah mendapatkan kembali rumahku Dewi dan aku berada di taman. Pohon-pohon yang kami tanam tumbuh dengan baik. Pohon jeruk nipis tua telah memberikan panen terbaiknya dalam beberapa tahun. Udara berbau bunga dan tanah segar. Kamu bahagia? Dewi bertanya tiba-tiba. Aku memikirkan pertanyaan itu. Semua yang telah terjadi, semua yang telah aku hilangkan, semua yang telah aku menangkan. Ya, jawabku dengan kejutan dalam suaraku sendiri. Aku bahagia, tidak dengan cara yang aku harapkan. Tidak dengan cara yang aku rencanakan, tapi aku bahagia. Aku melihat rumahku, tamanku, tanganku yang kasar karena pekerjaan jujur. Hidupku yang sederhana tapi penuh. Aku kehilangan anakku untuk sementara waktu. Aku kehilangan rumahku. Aku kehilangan martabatku. Tapi aku mendapatkannya kembali. Mungkin tidak persis seperti dulu, tapi aku mendapatkannya kembali. Dan itu membuatku lebih kuat. Dewi merangkul bahuku. Kamu tahu apa yang paling aku kagumi darimu? Dia bertanya. Bukan hanya kamu berjuang, banyak orang berjuang. Yang aku kagumi adalah kamu tidak membiarkan kepahitan menghabisimu. Kamu tidak membiarkan rasa sakit mengubahmu menjadi orang yang kejam. Kamu menemukan cara untuk tetap menjadi dirimu sendiri, meskipun segalanya. Kata-katanya memenuhi diriku dengan kehangatan yang sudah lama tidak aku rasakan. Malam itu, aku duduk di ruang tamuku. Di rumahku, aku minum kopi di cangkir favoritku. Aku melihat keluar jendela ke taman tempat kunang-kunang mulai bersinar. Dan aku memikirkan seluruh perjalanan yang telah aku tempuh. Dari makan malam yang mengerikan di Maison Rouge hingga momen kedamaian sempurna ini, itu menyakitkan,
Itu sulit. Ada saat-saat di mana aku ingin menyerah. Tetapi aku tidak menyerah. Aku bangkit. Aku berjuang. Aku menang. Dan kini duduk di rumahku sendiri, di kursiku sendiri, minum kopiku sendiri, aku bisa mengatakan dengan kejujuran penuh sesuatu yang sudah lama tidak bisa aku katakan. Aku melihat bintang-bintang mulai muncul di langit. Aku melihat pohon-pohon bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Aku melihat hidupku yang sederhana namun tulus, dan aku membisikkan kata-kata yang menutup satu bab dan membuka yang lain. Sekaranglah ini baru hidup.